mungkin sekarang ada teman-teman lo yang seumuran sama lo bareng jalan tapi sekarang udah hilang. Banyak, bukan mungkin lagi. Iya kan? Banyak. Berarti dia kurang menghidupi nature-nya dari sifat alami manusia. Apa itu gimana tuh? Ya manusia itu kan dari peju aja udah beradaptasi. Bukan yang paling cepet nyampe loh ke sel telur. Tapi yang paling lama bertahan. Dia yang jadi cabang bayi itu. Itu naturalnya. Anjing keren banget ya. Itu udah naturalnya sifat manusia dari peju, dari sperma. Bukan yang paling cepet nyampe ke sel telur. Tapi yang paling lama bertahan dia jadi orang. Yang Lex, gila tiba-tiba ada bos juragan perkebunan. Aduh, kok juragan perkebunan? Itu istri hobi berkebun. Oh iya, jadi sekarang lu bertugas sebagai bapak rumah tangga Lex ya? Bapak rumah tangga, ya gitu-gitu aja lah Mat, bapak rumah tangga mal. Itu gimana kripto? Kripto masih terus berjalan. Emang itu gak ditipu lo sama kripto nih? Enggak dong. Bener itu? Bener lah. Ada duit ya? Ya ada. Oh gimana? Apa mau ngomongin soal duit nih jadinya nih? Ya enggak juga, kan gue penasaran juga soal kripto lu kayak gimana. Kan lu sempet aktif banget tuh Lex soal. Lo sampai sekarang dan sampai seterusnya aktif. Itu kan kita ngomongin belief system. Waduh berat banget atau belief system. Gak apa-apa emang podcast ini harus berat obrolannya. Oh begitu? Iya. Gimana tuh Lex? Sekarang gue bilang ini makanan seporsi harganya berapa? Anggap aja 35.000 lah. 35.000. Anggap aja. Kalau gue bilang ini 1M lo percaya nggak? Enggak lah. Ya tapi kalau satu warga Cempaka Putih percaya gimana? 1M gak nih harganya? 1M. Ya udah kan duit juga kayak gitu kan. Oh. Orang percaya nilai kertas itu $100, seharga value-nya segitu karena sedunia ini percaya $100 dipakai buat alat tukar, sama aja kripto juga kayak gitu kan. Oh jadi sistemnya tuh kepercayaan. Iya memang nomor 1. Bener ya? Iya dong. Loh dari awal sistem barter itu transaksi. Dia percaya bahwa 3 butir telur senilai dengan 1 kilogram padi, beras misalnya. Iya. Loh dia percaya dulu dong, memang ini kayaknya memang gue percaya nih nilainya nih sama nih 3 butir telur. Ketika dia percaya baru dibarter dong. Iya. Ya masa satu kambing gue harga satu rumah dia kan, gue nggak percaya nih satu kambing harganya satu rumah nih, makanya nggak jadi ada barternya tuh. Ya semuanya kan balik ke kepercayaan gitu loh. Iya. Sejak kapan tuh Lex lu jadi terlibat perkriptoan ini Lex? Semenjak pandemi. Iya dulu coba-coba gitu. Oke. Ada pengusaha gitu yang menghasut lo kayak nggak ada pengusaha kan, memang kita ngelihat terus temen main kripto gitu kan. Ya. Nyoba belajar lah di satu koin dulu namanya BTT kalau tahu. Ya sempat dengar gua. BitTorrent gitu kan. Karena kan kita zaman dulu sempat sering pakai jasanya dia tuh. Iya. BitTorrent tuh buat download aplikasi. Download bokep ya kan. Enggak, kalau torrent kan ya lebih ke film itu kan. Dulu download film itu kan. Game. Crack-crackan Adobe gitu. Iya dulu banyak temen gue tuh, misalkan mau nonton film apa ada 720p yang dari torrent. Ya itu dia. Ya tapi kayak pembajakan itu tidak baik ya kayaknya. Iya memang jangan. Iya terus. Kan waktu kita miskin dulu. Iya. Sebajak-bajak. Sekarang kalau udah mampu beli, kalau bisa beli. Amin. Harus bisa menghargai gitu kan. Nah. Apa BitTorrent tadi? Ya BitTorrent. Awalnya dari situ, dari BTR ya, apa BTT. Terus waktu BTT harganya di Rp8, temen gue suruh beli. Ya udah belajar, gue siapin sisihin uang buat belajar. Beli di Rp8, naik ke 200 sekian. Wah duit gue langsung kali berapa nih gitu. Jadi perkenalannya indah. Mulai dari situ mulai mendalami lah gitu kripto. Makanya udah sampai sekarang udah di kripto ya. Mulai mencari tahu, iya banyak kan di kripto sekarang. Iya oke. Nah itu nanti gua akan lebih lanjut lah ngobrolin masalah gimana keadaan lo sekarang di rumah. Tapi gua nggak tahu deh interviewer yang lain udah pernah nanya atau enggak ya. Lu tuh sebenarnya jatuh cinta sama hip hop pertama kali itu kapan Lex? Aduh. Pernah ditanya nggak? Kelilipan mata gue nih ngomongin hip hop. Iya kan nanya aja kan lu. Itu ada rezeki itu kan. Iya kan lu caps pakai motor, sadap bisa gitu ya. Tiba-tiba gue liat TikTok anjing lagunya Yang Les kenapa jadi viral caps pakai motor. Gak ngapa-ngapain padahal. Iya padahal udah berapa tahun yang lalu kan? 8 tahun yang lalu. Iya makanya tiba-tiba kayaknya gue sama viral tuh hubungan dekat mal.
Bagus. Dua enggak mal di Iya. TikTok 2 kali mal. Nah iya. Lagu Bad 3 kali Oh aja ya kan Bad sama Capsek ke motor itu gua nggak ngapa-ngapain viral sendiri. Ya kan bingung ya maksudnya. Oke balik ke pertanyaan. Ya tapi kan memang lagu lu timeless aja gitu. Oh aja ya kan sama ini. Nah pertama kali deh nanti Jatuh kita bahas cinta sama deh. hip hop ya. Iya jatuh cinta sama hip hop tuh pas kapan sih? Sebenarnya zaman-zamannya 50 Cent. Tuh. Wah Ini Candy Shop. Deng deng net. Ya, malah video klipnya SMP. tidak mungkin tidak buat kita ke kamar mandi tuh. Candy Enggak Shop. lah. Candy Shop cuy. Kagak gua. Oh enggak ya? Enggak, gua enggak cokil pakai bahan itu gua. Wah itu gila sih lagu Beda Candy Shop bahannya. tuh. Jadi lu yang mana? Bahan lo Beyonce. Esmeralda aja dulu. Esmeralda. Maria. Esmeralda emang sama Marimar. Askere Paso. Oh iya, itu dia. Iya bahaya tuh. Ya. Terus itu dulu ya apa 50 Cent. Berarti itu zaman MTV masih bersinar tuh. Zaman MTV bersinar baru Ya. gue mulai suka sama hip hop gitu. Umur berapa tuh Lex? Lu Ya, pas SMP. 50 Cent. SMP. Kelas 1, kelas 2 SMP kayaknya. Tinggal di mana tuh lu waktu itu? Gang Bocor. Nah Gang Bocor kan. Udah di Gang Bocor. Nah lu di Gang Bocor dengerin hip hop keren banget tuh menurut gue tuh. Campur-campur cuman. Hmm. Karena gue sekolah di PSKD 1 yang notabene-nya dulu kalau tawuran Israel tuh sebutannya di jalanan kan basisnya tuh reggae juga gitu. Kan reggae sama hip hop tuh deket. Ditambah gue juga orang timur. Iya. Ada darah Maluku makanya. Wah lu belum pernah lihat tititnya yang Lex lu. Wah lu lihat tititnya yang Lex lu. Tititnya. Emang lu pernah lihat? Ya kan pernah difotoin sama lu semua dikirim ke grup apa? Oh iya benar ya. Iya gitu. Untung dulu WhatsApp belum daftar PSE ya. Iya kalau enggak bisa bahaya tuh. Aduh kayak gue bisa lihat titit yang like nih gitu. Iya bisa gitu. Anjing, nah serem. itu berarti reggae. Musik apa yang terkenal di Gang Bocor pada saat itu Lex? Udah pasti semua anak Reggae. gang. Enggak dong. Apa aja? Iwan Fals dan Slang itu udah lagu wajib. Oke. Iwan Fals dan lagu Slang tuh lagu wajib kita gitu. Terus kenapa lu pilihnya hip hop? Kenapa lu nggak pengen jadi slang, Iwan Fals atau reggae? Anak band maksudnya gitu. Iya. Ya karena simpel aja. Nggak bisa nyanyi gitu. Oke. Ngomongin kenapa nge-rap bukan hip hop. Hmm. Kenapa nge-rap karena nggak bisa nyanyi. Hmm. Dan memang itu kenyataannya karena kan suara kan nggak bisa dibeli mal. Iya. Suara kan earn, nggak bisa gimana suara? Nah, emang berarti maksudnya anak-anak hip hop nih bisa mengkamuflase suara jelek jadi bagus gitu maksudnya? Bukan. Atau enggak dengan suara seadanya cukup gitu. Yang penting rimanya bagus gitu. Ya hip hop kan tetap ngomongin rap itu kan bukan nyanyi. Oke. Yang penting lo tahu nada, nggak fales. Dan Tapi rima. oke, ngomongin suara berarti oktav. Oktav kan udah dikasih sama Tuhan segitu. Iya, benar. Ya nggak bisa di request itu, nggak bisa dilatih. Teknik vokal bisa oktav, ya oktav lo segitu ya segitu. Terus lu ngetes itunya, maksud gua ngetes lu nge-rap ya? Kan misalkan suara gua nggak bagus nih, gua mau tes nge-rap apa lu puter beat kosong terus lu nge-rap atau tiba-tiba lu nonton rapper Indonesia terus anjing gua mau jadi kayak dia nih gitu. Anjing nih ngomongin awal lagi ya. Awal itu Iya. ternyata udah lumayan lama, malah ternyata 12 tahun lalu. Itu dia, nggak pernah dikulik tuh lu. Makanya gue nanya tuh. Ingat gak lu? Awalnya gimana ya kalau ngomongin awal ya kok lupa ya? Iya kan, pakai beat apa lu gimana muterinnya gitu. Oh lagu pertama. Iya, enggak lagu pertama, asal apa gimana ya? Asal muasal lo. Asal muasal pasti selalu ngafalin lagu orang. Oh, nah siapa tuh? Psychoji lah. Oh. Psychoji, Ras Muhammad. Soal gitu loh. Enggak, soal gitu lo malah nggak hafal. Online. Online pasti, pasti itu pasti hafal. Cuman dulu Pak sekarang, dulu hafal banget. Iya. Bukan lagunya Bukan Psychoji gitu loh. yang gua hafal dulu tuh kayak Kecoa Ngesot, Jomblo. Oh jomblo, ya itu ikonik sih. Kalau gue sih soalnya kalau denger hip hop ini justru awal-awal neo lo borju jangan belagu itu dulu, baru abis itu booming Ya, SWAT itu gitu loh tuh. udah pasti. Nah, Pager berbunyi, Ya, semuanya. tilit-tilit Iya ya. dong, eranya itu kan era kita masih kecil tuh. Gue Ya. masih kecil dulu. pesta rap ya. Mal kita kan beda 3 tahun nih Mal. Kalau Iya. gue kelas 6 SD lu SMP. Ya udah pesta rap udah denger Lu ya. dengerin, gue belum mungkin. Oh iya bener juga sih, makanya lu jomblo ya.
Soal ininya apa Dengerin triggernya. ya. Iya. Hafalin itu Eranya terus itu, eranya Saikoji benar. langsung kayak gue mau nge-rap nih. Awalnya gimana tuh arahnya menuju hip hop ini? Oh, sebelum itu ada lagi. Apa itu? Eranya Linkin Park dulu. Wah, sadap. Mike Shinoda. Loh iya dong, jelas. Meteora kan nggak mungkin gak didengerin. Walaupun Oh, zaman iya. dulu bajakan. Lu Meteora, lu gue ini yang hybrid teori. Ngafalinnya itu bener-bener dengerin, tulis. Ah. Jadi Inggris asal-asalan tuh. Ah. Kayak what the hell what you waiting for tuh ya ya kita denger what the hell do you what you waiting for ditulisnya WAT DEHELL gitu. Ada yang benernya kayak what the hell do you watching for bener gitu kan ngafalinnya dulu. Iya. Zaman dulu gak ada Google bos. Nggak, ya maksudnya nggak ada, cuma mungkin nggak terlalu. Kagak ada anjing. Itu 2000 berapa ya? Belum ada Google Kemal. Iya, jadi Belum lu ada internet, belum ada warnet. warnet mah udah Belum. Lu main Counter Strike umur berapa? Linkin Park belum ada warnet. Era Linkin Park Lupa belum gua ada. lagi 2000. Era Linkin Park belum warnet, belum Belum CS tuh kita ya, belum Belum. main Gunbon belum. belum. Itu SMP, Linkin Park tuh SD gua. Berarti nggak Meteora lu, hybrid teori juga yang ini dong, berarti Indian. Itu iya. Iya kan? Oh ya, Iya. hybrid teori ya kayak. Eranya visi dibajakan, eranya dengerin lagu tuh MTV 20 hits yang Asia apa aja, nongkrong itu masih ngelewatin era itu. Iya, Kan benar. kan umuran gue ini kan umuran transisi mal. Ya antara Gen Z, Gen Y gitu-gitu lah ya. Pokoknya kalau salah benerin aja, gue lupa juga gen-gennya tuh. Gue transisi X milenial. Oke, jadi di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah, di tengah-tengah transisi itu tuh, ketika era non digital ke digital kan. Pas lu era-era dengerin Saikoji dan 50 Cent itu berarti Eminem udah album yang mana tuh? Ingatnya lu, Mockingbird, berarti yang encore. Apa yang I'm sorry mama cleaning out my closet? Eminem cleaning out my closet, cleaning out my closet, kepleset itu. Cleaning out my closet ya. Iya. Jadi itu ya pas era itu ya. Soalnya tuh pas era 50 Cent emang itu booming banget tuh. Bukan dari yang video klip sama Dr. Dre jadi Batman dan Robin itu apa? Iya, kalau nggak salah Without Me. Pokoknya kalian lebih tahu lah pasti Everybody netizen. is follow me. Everybody, ya itu, ya follow me. Ah itu dia. Without Me. Dari Ya, era ya. itu. Ya era yang booming di MTV itu. Oh, Chart yang booming. iya benar. Soalnya kalau gua kan dari Kalimantan Mal, Timur nih, ya. Cicip-cicip. Iya, Mal. sikat. Gua kan kalau gua dari Kalimantan Timur ya. Gua itu dulu zaman mulai terlibat hip hopan ini. Kalau gua zaman sekolah itu karena breakdance, era breakdance. Era joget. Era B-boy. Ya, jadi pada saat itu graffiti sama breakdance ini Lagi booming booming-boomingnya. parah. Apalagi kalau nggak salah breakdance itu di Global TV apa ya? Pokoknya booming parah Apa breakdance ini. Let's Dance? Apa ya? Ada Ya ada acaranya kan, ada acaranya. Nah era breakdance ini rame, ada rapper dari Malang, temen gua pindah ke Samarinda Kalimantan Timur. Dia datang, anak hip hop dari Malang, dia trennya ini banget lah Surabaya Jawa Timur, makanya dia seneng banget dengerin ke kita tuh ada dulu namanya Excalibur. ya pasti. Excalibur dari Surabaya, katanya nih Wu-Tang banget nih gitu. Terus udah dia datang ngajarin gua dan teman-teman gua di SMA itu untuk nge-rap, untuk menghibur B-boy, breakdance dan Menghibur. ya ibaratnya misalkan mereka lagi breakdance Entertain battle, untuk- kita yang nge-rapnya. Oh ini apa namanya? Mengiringi. Menghibur. Iya bener. Mengiringi. Dia yang nonton dong. Iya juga ya kalau menghibur ya. Dia nonton anjing. Iya. Jadi kita mengiringi battle breakdance. Dari situ kita bikin lagu nih, bikin anthemnya nih buat B-boy. Akhirnya kita bikin anthem, ya itulah pokoknya nge-rap gitu. Nama kliennya gue tahu tuh Behind the Board kan kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, gue lupa ingat. Balikpapan. Borneo Clan dulu ada Borneo, Borneo Clan. Clan. Borneo Clan. Nah udah dari situ awal muasal gue suka hip hop pas SMA karena ada era breakdance itu. Kan sebelumnya SMP gue punk banget, Lex. Kebalikannya. Karena ngebandnya di sekolah-sekolah masih SID, Rocket Rockers. Eranya itu kan? Endang Sukamti. Iya, jadi ya Blink, eranya itu. Terus datanglah era breakdance ini. Datanglah orang dari Malang ini, dari Jawa Timur ini untuk ngajarin gue dan teman-teman gue untuk nge-rap. Akhirnya pada nge-rap di acara breakdance. Itu awal muasalnya. Nah maksud gue awal mau apa? bikin lagunya awal gitu. muasalnya, iya. Iya, nah kalau lu berarti apa? Asal muasalnya itu tuh.
Bikin lagu? Iya bikin lagu. Mana? Anjing lupa lagi mal. Wah. Gak pernah ke-upload tuh lagu pertama gue tuh. Nggak pernah ya? Gak pernah. Cuman buat latihan doang. Aduh gue lupa lagi. Terus habis dari situ setelah lu bikin lagu itu transisi ke lagu pertama banget apa sih? Bukan Oh Ajaya kan? Ujung Wajaya kan udah lagu ke berapa puluh. Anjing berapa puluh Lex? Coba kita Google ya lagu pertama yang Lex ada nggak di Google? Kira-kira. Gue masih inget kok. Apa? I Got Love judulnya. Lagu buat nembak cewek tuh lulus SMA tuh. Oh SMA berarti ya? Iya benar. I Got Love. Oke. Beatnya beat dari internet apa beat dibikinin orang? Beli sama Okeng dulu. Oke. Beli, abis itu bikin, ternyata responnya bagus. Ya respon apa? Respon teman-teman lah. Ya respon teman-teman maksudnya bagus. Suruh berhenti ya enggak, Bang. Zaman dulu kan. Dari dulu udah diingetin lu like suruh berhenti. Padahal gitu ya. Oke. Suruh berhenti. Kenapa enggak berhenti dan enak ya udahlah gitu. Akhirnya dikasih rezeki ya. Ya pokoknya bikin buat nembak cewek, cuman bukan buat nembak cewek sih sebenarnya buat menyatakan perasaan gitu. Jadi judulnya I Got Love masih norak banget anjing. Iya. Cuman gue bangga sih kalau nggak ada lagu itu nggak ada Young Lex gitu kan. Oh bukan Young Lex dulu namanya, Uncle Sam. Uncle Sam. Kan 3 kali ganti nama. Apa aja tuh? Pertama tuh namanya Lil Mouse. Mouse-nya ini tikus. Tikus. Lil Mouse. Kenapa lu karena tikus kecil? Dari awal memang udah jujur aja kali ya. Karena SMP dipanggil tikus. Kecil kecurut, kecil hitam, gigi tonggos, lari cepat. Main bola sama tawuran lari cepat. Gitu gue panggil tikus, panggil tikus, sumpah. Iya benar. Jadi ya udah nama rap ya Lil Mouse aja tikus kecil gitu. Terus secara kita cocok-cocokan secara filosofis kayak bagus juga nih gitu. Tikus itu kan selalu mencari jalan kan. Kalau buntu digrogotin sampai ketemu jalan gitu. Benar. Iya dong. Untuk nyari makan tuh dia. Terus lo nggak takut? Nggak, ngapain takut? Itu aja Snoop Dogg namanya Snoop Dogg. Dia nggak takut dikatain anjing gitu kan? Ya karena mungkin anjing di luar negeri nggak segalak kita, nggak sekasar kita kan. Jadi maksudnya, tapi kan nggak jadi bahan ledek-ledekan nih dogi nggak gitu-gitu juga kan? Iya benar. Jadi ya udah pede aja. Habis itu ganti nama jadi Uncle Sam. Uncle Sam. Kenapa itu transisi perubahan nama itu? Ya karena apa namanya yang dari nama terus kayaknya keren juga nih ternyata namanya sama kayak Amerika lagi gitu kan. Ya udah Uncle Sam keren juga nih. Lagunya apa pertama tuh Uncle Sam? Ya Uncle Sam ya I Got Love itu. I Got Love. Lil Mouse gak punya lagu Lil Mouse. Masih cover. Masih alay nggak cover. Gue nggak pernah cover lagu. Cover lagu pas jadi Uncle Sam. Lil Mouse itu cuma nama-nama anjing gue mau jadi rapper namanya Lil Mouse kayak gitu-gitu. Iya. Apa sih bahasanya poser nggak poser juga sih. Nggak poser ya wannabe aja. Ya wannabe. Ya hip hop wannabe apa rapper wannabe maksudnya baru mau jadi kan. Oke Lil Mouse terus Uncle Sam perubahan jadi Young Lex. Papi lah. Oke MO. Oke. Lu Uncle Sam kayaknya orangnya gede kayak lu kurus. Nggak cocok ganti Young Lex aja gitu. Lexnya kan diambil dari Alexander. Nah Youngnya kan Forever Young. Oh, jadi mau awet muda terus. Harus dong. Jadi sampai kapan lu Young Lex. Jiwanya harus muda terus dong. Oh iya, berarti. Lo kalau gue percaya omongan adalah doa, ketika setiap orang mendoakan Young Lex itu berarti gue akan selalu muda tuh. Jiwanya harus selalu muda dong. Fisiknya boleh tua. Tapi jiwa harus selalu muda. Iya benar, jiwa harus selalu muda. Gue pernah ngecek kok. Tapi sebenarnya nggak muda sih justru. Gue ngecek itu umur psikologi gue itu umur 52 apa 56 gitu. Fisik umur 21. Oke. Pernah ngecek belum lu? Lu pernah ngecek belum? Enggak pernah. Ada tesnya itu. Apaan? Jadi gimana tuh? Lu misalnya sekarang maupun umur lu 50 bisa dites itu ke psikologi apa kejiwaan lu secara ngambil keputusan sebenarnya umur lu kayak umur berapa? Ada tesnya itu. Ada Lex? Iya sama temen gue waktu itu anak psikologi. Gue lupa namanya apa lagi. 52 gue tua juga ya berarti gue dewasa berarti sekarang. Dewasa. Oh untuk sekarang nih ya fisiknya secara sekarang ya. Fisiknya umur 21 gue pernah tes. Tapi umur penjiwaan gue tuh umur 50-an. Wah anjing oke juga lu. Makanya. Dewasa hitungannya. Lumayan. Tapi memang lu sekarang kelihatan jauh lebih dewasa sih Lex. Mungkin karena semenjak lu menikah juga kali ya. Jadi ada punya anak juga jadi kayak kelihatan. Semenjak punya anak?
Ya lebih dewasa emang. Kan punya anak duluan baru nikah. Udah viral di mana-mana ya. Jangan ditiru teman-teman ya. Boleh kalau sanggup. Ya, tapi kalau lebih baik jangan. Kalau mampu boleh. Ya, ya udah. Gue tidak membenarkan itu. Tapi yang jelas semenjak lu punya anak, semenjak lu menikah, memang gue sebagai teman lu juga ngelihat lu cukup ada perubahan lah, ada pendewasaan diri lah. Ketimbang dulu zaman kita masih bareng-bareng terus kan. Zaman kita bikin lagu-lagu iya, masih bareng. kita nongkrong itu umur 24, itu 2016 17 mal. Iya. 6 tahun lalu. Iya. Iya umur 2 kan 30 sekarang, berarti 6 tahun lalu umur 24. Jangan kan setahun mal, sebulan aja. Kayak misalnya Dimas nih. Umur berapa sekarang mal? Ya berapa? Editor nih Dimas. 24. Bulan depan bisa aja dia jadi manusia yang jauh berbeda dari sekarang. Misalnya 3 hari lagi lo kecelakaan nih misalnya. Amin. Misalnya. Ya. Habis itu gara kecelakaan ada masalah yang akhirnya dilewatin, akhirnya ngerubah hidupnya tuh. Itu ngomongin tentang timeline hidup seseorang selama sebulan. Gimana setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun pasti akan banyak hal yang dia alamin. Hal yang dia lewatin dan dia alamin itu kan akhirnya nempa dia untuk jadi orang yang beda pasti. Ya. Loh kan segala sesuatu keputusan yang kita ambil kan berdasarkan apa yang kita lalui dan apa yang kita alami pasti. Ya. Sebulan aja bisa ada perubahan drastis. Sebulan aja bisa tahun. Apalagi 6 tahun, apalagi ya berapa tahun ke depan nanti pasti. Ya. Apa yang lo tadi ngomongin selama 6 tahun ada perubahan, apa yang lo anggap anjing gue nyesel banget ngelakuin ini di 6 tahun, harusnya gue gak lakuin ini segala macam, ada gak penyesalan? Atau lo ngerasa tidak ada penyesalan dalam hidup gue gitu? Mikir dulu nih ya. Iya. Kayaknya hampir gak ada deh. Oke. Karena kalau kita sesalin kan buang-buang energi sama waktu ya. Ngapain disesalin gak bisa balik lagi gitu. Ya. Karena kadang ada momen untuk anjing gue pengen nyesel nih, cuman nggak langsung patahin, ngapain nyesel? Emang kalau lo nyesel terus berguna gitu? Kayaknya kalimatnya harus diganti, jangan nyesel gitu. Apa yang bisa kita pelajarin? Oke. Apa yang lu Karena kalau fokusnya itu kan berarti kan kalau pelajaran kan fokusnya ke solusi. Kalau kita sesali kan fokusnya ke masalah nih. Ya dan guilty gitu ya, perasaan. Iya, kalau gue nyesel nih pernah gini, itu emang bisa balik gitu. Kalau konsepnya kita balik ke ya gue dulu pernah kayak gini, apa yang bisa gue pelajarin ya, itu beda tuh fokusnya tuh. Fokusnya ke solusi buat nanti bisa dipakai buat apa nih, yang masalah dulu. Kalau nyesel kan dulu kayak gini lagi, mau gerutu sampai bego juga nggak bisa balik, orang udah lewat. Mau gimana dong, orang udah lewat. Ya. Soalnya bisa gue balikin tuh waktunya. Jadi bisa dapat pelajaran lah ya di masa yang lalu itu untuk menjadi yang Lex yang sekarang, yang tadi lu bilang pemikiran 52 tahun itu. Iya mungkin ya. Iya. Iya, jadi kalau bisa ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan dan gue sesalin nggak, gue sih nggak pernah mau ada pilihan nyesel harusnya. Ya. Apapun yang udah diputusin hari ini diambil, nggak usah disesalin, udah dipelajarin aja. Ya. Iya. Dan lu Lex kan ibaratnya bisa dibilang, dan ini juga nama acara juga bagaimana cara bertahan di industri ya. Jadi gue tanyain juga ke semua bintang tamu gue tentang cara mereka bertahan lah. Nah lu kan bisa dibilang kalau kita bandingin di 6 tahun yang lalu itu tuh memang lu bisa dibilang se-famous itulah Lex. Gua aja waktu jalan sama yang anak SMA 6 itu aja tuh anak SMA. Iya kan gak usah disebut namanya ya. Itu lagunya tuh, itu gak salah ya. Manies ya. Lagu Manies ya. Anjing ya. Bangsat. Nah jadi di era itu aja dia selalu ngomongin yang Lex, teman-teman aku di sekolah yang Lex, semua yang Lex. Bahkan peak karir lo adalah ketika, ya nggak peak karir juga, sekarang juga pasti masih jauh lebih baik lah. GGS, terus habis itu ya kita bikin Anjay segala macem, terus ada sama Okarin apa segala macem. Nah sekarang ini kita, bahkan gua sendiri pun ada di era dimana kita bisa dianggap tidak terkenal dulu lah Lex gitu. Secara populer itu kita emang nggak kayak dulu. Lagu-lagu kita kayak GGS atau Anjay itu lifetime lah. Orang selalu nyanyiin lah. Maksudnya Ajayakan gitu. Itu tuh lagu-lagu yang misalkan gue gitu ya. Iya pokoknya lagu-lagu lo apapun itu, Aukarin, lagu sama Aukarin itu selalu lagu yang menurut gue lifetime lah. Itu timeless, nggak akan dilupain orang. Mungkin nanti beberapa
20 tahun lagi mungkin orang lupa, mungkin ya. Ah. Tapi untuk sekarang, generasi sekarang masih dengerin banget itu lagu. Bahkan kita juga sama-sama tahu kalau kita puterin dimanapun orang masih nyanyi sampai sekarang gitu ya. Nah, apa yang lo lakukan, jangan di situ dulu ya. Kayak gimana perasaan lo ketika lo mengalami kayak gitu, maksudnya perubahan signifikan itu loh, kayak anjing gue sekarang setiap bikin lagu viewersnya nggak sebanyak dulu deh gitu. Oke, ke situ. Iya, Nah, apa itu dia. gitu. Karena dari awal gitu ya. Numbers itu bukan isu buat gue dari awal. Jadi gini, ini pertanyaan menarik nih. Jadi apa sih yang bikin gue tetap ada di sini, bahkan setiap bulan masih ngeluarin video klip, even ada sponsornya tapi masih ngeluarin video klip. Karena gini, gue coba ingat-ingat ke zaman dulu gitu ya. Rasa excited kerjanya itu masih sama dan belum berubah dari dulu. Oke. Anjing besok gue rekaman nih gitu. Tuh, excited tuh. Aduh besok mau klip konsepnya gimana ya gitu. Dan itu selalu gue repeat terus. Hampir sama rumusnya kayak yang dipakai sama anak-anak stand up. Kalau abis show-nya pecah, kan gak boleh terlalu seneng. Kalau show-nya sepi, gak boleh terlalu depres. Iya kan? Iya. Stand up kan gitu tuh, seingat gue tuh ya, si Jegel yang ngomong apa ya. Memang hampir sama, itu gue terapin juga gitu. Kalau lagunya viral, ya udah. Gak boleh terlalu dibawa-bawa banget. Gak usah terlalu dielu-elukan banget. Cukup aja, besok masih harus bikin lagu lagi. Jadi ekspektasinya gak pernah ke numbers. Jadi ekspektasinya selalu ke nyampein pesan. Oke. Dari dulu gitu, dari dulu selalu kayak gitu. Selalu ya excited maupun ngomongin soal ada lagu yang kerjaan, tetap kerjaan juga gue paksa harus gue nggak boleh lari dari apa yang pengen gue bikin gitu. Oke. Tapi kalau lu nggak peduli sama numbers, kan lu menggayat Jovian Dovi Arab gua, terus habis itu lu ngajak Aukarin, bukannya itu lu ngincarnya numbers banget, enggak ya? Ngincar numbers itu bukan tujuan utama, tapi tujuan utamanya karya dulu memang. Oke. Numbers itu nomor sekian. Kita nggak bisa bohong kalau sama deh kayak ini kalau kita pakai analogi ya. Uang bukan sumber kebahagiaan, nggak bisa. Uang itu variabel. Salah satu variabel dari sumber kebahagiaan. Bener dong? Ya. Dia bukan satu-satunya nih, nggak ada uang nggak bahagia, enggak. Tapi kalau lu bisa bahagia, ada uang tambah bahagia pasti. Jadi memenuhi variabel sama lah. Kayak ngajak featuring sama seseorang itu. Kayak misalnya ngomongin Karin gitu kan. Ngomongin Karin. Numbers pasti ada prediksi kalau harapan manusia bikin sesuatu itu natural pengen berhasil dong. Masa orang bikin sesuatu pengen gagal? Ya. Itu lucu kan, tolak ukurnya berhasil di sebuah karya di era digital kan numbers. Masa kita bikin karya berharap gak apa-apa lah. Yang penting gagal, mana ada gitu. Masa yang penting gagal aja. Iya juga. Tapi itu bukan tujuan utamanya awalnya mal. Kalau tahu awalnya Karin ini pure, ini bisa lo cek di interview gue di Gen FM. Oke. Kalau ngelihat waktu awal gue ngeliat awal Karin, gue ngelihat kayak waktu inspirasi itu memang cerita dari Alkitab tuh. Waktu pelacur Samaria di Rajam Batu. Habis itu makanya di lirik lagunya ada kan. Waktu di Rajam Batu habis itu dikasih batunya ke Yesus, terus si dia disuruh nyambit batunya, terus kata Yesus yang punya dosa, yang nggak punya dosa silakan sambit batu paling pertama. Itu inspirasi awalnya. Karena gue ngeliat si Karin tuh, ini zaman dulu kan kita curhat kan di file di diary tuh mal. Ya. Ini ABG putus sama Gaga mantannya dulu ya. Putus, curhat sama video tuh salahnya di mana? Kok dibully, ngerti gak sih? Ya. Terlepas drama apa enggak segala macam itu kan urusan terserah. Cuman kenapa dibully? Nih orang curhat nangis kok dibully? Salahnya di mana? Bulunya parah lagi. Ya jadi gue ngangkat suara itu awalnya. Ya variabel numbersnya ada nggak? Ya pasti ada. Cuman itu bukan alasan utama. Dan gue berani proklaim kenapa bisa view-nya bisa besar lagu itu. Karena gue udah ngalamin beberapa kali bikin lagu. Selalu lagu yang bikinnya pakai hati,
bikinnya jujur. Kalau bikin lagunya jujur kan pakai hati. Kalau bikinnya pakai hati, yang denger akan pakai hati juga nyampe. Ya. Ketika itu relate sama banyak orang, makanya jadi booming. Berarti kan dari awal bukan numbers tuh. Dari awal jujur dulu variabel. Jadi jujur dulu ya. Baru harapan kita setelah bikin lagu jujur, mudah-mudahan view-nya besar gitu. Ya, ya. Gimana ada mudah-mudahan view-nya kecil, ya kali. Oh, jadi Cuman itu bukan main goals ya. Habis itu lanjut lagi bikin lagu. ya jadi menggaet Karin ataupun bikin lagu Gagas ini bukan untuk mendongkrak numbers ya, tapi yang penting berkaryanya Untuk dulu. untuk memang, tapi bukan tujuan utama. Kayak misalnya gini, gue punya uang sekarang. Gue ngefans sama Chris Brown sama Tyga. Oke. Ya kalau gue punya uang mau bayar dia buat kolaborasi, ya kenapa enggak? Satu, bukan karena numbers, karena gue ngefans sama dia. Minimal sebelum gue mati atau dia mati, gue pengen punya lagu sama dia. Itu kan tujuan utamanya. Ya. Harapan berikutnya kalau view-nya gede ya lumayan. Ya kali featuring Tyga sama Chris Brown view-nya enggak minimal 10 juta misalkan kayak gitu. Ya. Itu dong. Bener nggak urutannya? Ya. Iya urutannya gitu. Tapi kan lu as a mastermind ya, Lex ya, mastermindnya untuk GGS atau lagu bednya Karin atau apapun itulah, maksudnya as a mastermind, apalagi terutama GGS ya, gantung-gantung swag itu. Apa di pikiran lu ketika lu ngobrol sama tim lu, gue mau ngajak Jovi, Andovi, Arab, terus kebetulan ada gua, ada Dikal. Yang di otak lu itu apa waktu itu? Jadi kayak anjing nih kalau gua ajak dia, lagu nih viral nih, harus dapat dia nih. Atau kayak gue cocok aja kayaknya collab sama mereka nih, kayak bakal cocok secara bercandaan nyambung gitu. Proses dasar sih karena tongkrongan sih sebenarnya kan. Ya. Nggak tahu nih, mungkin lo inget nggak? Ya gue ceritain ulang aja lah ya. Ya. Asal muasal lagu itu kan. Ya. Asal muasal lagu itu kan lagi interview di acara YouTube Fanfest. YouTube Fanfest ya. Sama pembuatan YouTube Rewind ya. Enggak lah. Asal muasal lagu itu bukan pembuatan YouTube Rewind. Oh bukan. Bukan. Acara YouTube Fanfest. Gua satu meja sama Jovi Andovi. Gue diwawancara sama media mana gue lupa ya. Sama media Jovi Andovi juga. Kelar wawancara. Nyeletuk tuh. Gue inget banget si Jovi ditanya pendapat tentang Aliando. Pertanyaannya itu ya. Iya, abis itu Jovi ngomong seret. Terus gue nyeletuk doang. Ih, GGS dong. Apaan tuh kata si Jovi. Gue ganteng-ganteng swag gitu doang. Oke. Akhirnya mulai kan ngeplesetin tentang ganteng-ganteng serigala kan. Ya bikin lagu yuk. Udah gitu proses kan, ngajak lo juga kan gak ada niatan ada lo di lagu itu. Ingat gak prosesnya? Iya, gua ke YouTube Rewind, syuting YouTube Rewind di Kemang. Ada itu, gue ikut dong. Ya udah masuk aja. Kan gitu kan, di rumahnya Emil apa ya? Belum, kita ketemu di Kemang dulu. Jadi yang di apa sih Kodovin ini loh. Kan di situ. Terus lu sempat ngomong dulu, Mal gue junior lu di IKJ. Oh deket nih, kampus kita deket banget sama Lucinus kayak Cikini nih. Gue junior lu di IKJ, iya bilang. Nah apa namanya, gue rapper. Oh ya. Lah kan lu pernah nge-rap juga Mal, ikut aja lah gitu. Nah itu kan kayak gitu tuh. Iya ikut aja, diajak emang sama lu kan, kayak ikut aja ikut. Dan akhirnya Arab ada di lagu itu? Ya karena konten bucin, modus. Kagak, gue main ke apartemen Arab. Main aja, Arab gue ada lagu ini. Gue ikut dong, yaudah sini liriknya gue tulisin. Makanya berapa bar pertama kan? Iya. Ya gitu aja Udah makanya terjadi aja tanpa lu pikirin bakal segede itu gitu. Kita kan kayak mau promo film apa ya? Iya modus sama gua kan lagi tiduran di kasur ini kan. Iya benar. Kalau nggak salah itu tidur di kasur. Mau promo modus ya? Iya kan dia lagi di rumah ini Emil Pejaten. Iya kan? Iya benar. Lagi main ke situ. Itu kocak sih proses itu sih. Iya. Ya kayak gitu, segitu aja lagu. Sampai saat ini gue juga masih mau nge-treat lagu kan kayak gitu. Apalagi album pertama gue, kalau album gue pertama tahun ini akan dikerjain nih. Ini album pertama nih. Album pertama karena lu belum punya album sama sekali. Iya, hitungannya di zaman dulu gue bikin album bukan album lah, comot lagu jadi album. Belum proper dulu kan. Sekarang gue lagi mau ngerjain album pertama. Lagi ngerjain nih Lex. Nah kan dulu kan zaman dulu tuh
lu bikin lagu kan karena fun ya, anggap aja karena kita fun lah. Oke ya ikut bikin aja lah. Viral ini mah udah sikat. Abis itu ngajak Aukarin, udah bikin lagu aja. Masih ada funnya gitu. Masih. Tapi kan secara nggak langsung kembali lagi soal perasaan lo. Secara nggak langsung kan lo pas fun itu lu juga mikir, ini gue bakal viral nih. Begitu viral beneran, makin nambah fun lo kan. Kayak anjing gue seneng banget, euforia senengnya gitu. Benar. Tapi kan sekarang lu bikin lagu maksudnya yang bisa dibilang gak seviral itulah. Iya. Dan mungkin gua gak tahu maksudnya rasa fun lu itu masih tetap ada kah atau menghilang gitu. Masih. Atau lu kepikiran anjing lah gue capek-capek bikin lagu sekarang gak naik-naik gitu. Ya itu dia masih ada. Itu pasti manusiawi. Kegagalan itu gak mungkin gue bisa tolak. Gak mungkin ada gitu. Gue terlalu munafik berarti. Ketika bikin lagu terus hasilnya gak booming dan gak viral, balik ke konsep si stand up comedy itu tadi. Waktu di anak-anak waktu show-nya nggak pecah, ya nggak boleh berlarut-larut, lupain, bikin lagi. Begitu viral, lupain, bikin lagi. Gitu aja di repeat terus sampai gue nggak bisa bikin lagu. Gitu. Ya struggle-nya itu ya, maksudnya kayak ya udah deh gue fuck it aja, yang penting gue fun. Berarti lu sayang aja sama genrenya, sama karya lo ya. Sesayang itu aja udah ya. Harus seperti itu. Ini ibaratkan kalau mau pakai analogi, ibaratkan PDKT sama cewek lah. Ya. Ya dapat nggak dapat, ya proses jatuh cintanya itu harus terulang terus. Gimana lu cara mempertahankan jatuh cinta lu itu supaya tidak tergerus masa gitu? Yang caranya ya nggak bisa. Itu kan ngomongin gimana ya, musik ini digambarinnya gimana ya. Lu kebayang nggak kalau dunia nggak ada musik? Iya kebayang. Monoton parah kan. Sementara gue dengerin segala jenis musik. Jadi kalau ngomongin ya jatuh cinta sama musik, gue terus jatuh cinta. Makanya akan terus PDKT dalam setiap lagu apapun gitu. Lagi booming misalnya genrenya lagi ngarah-ngarah ke jadul. Aduh gue jatuh cinta nih. Masa emang musik kan jatuh cinta. Ya gue pengen bikin nih lagunya yang begini nih, kayaknya rada jadul-jadul dikit, ya bikin. Tapi dengan tetap genrenya hip hop. Nggak harus ya. Nggak harus. Nah, kayaknya gue juga udah nggak mau mulai beli gue genrenya hip hop deh gitu. Sejauh ini Lex, yang yang bikin lu bahagia banget itu apa sih? Maksud gue yang apa sih kalau sel yang keluar endorfin ya? Endorfin yang sama bikin lu bahagia. Endorfin sama dopamin. Dopamin ya. Yang bahagia endorfin ya. Endorfin bener. Kalau salah benerin ya. Tapi setahu gue juga itu. Nah apa sih yang bikin lo sampai sejauh ini, sampai sekarang nih tahun 2022 itu bikin endorfin lu meningkat pesat gitu? Kalau kayak gue misalkan tetap yang bikin endorfin meningkat pesat adalah misalkan traffic lah ya. Traffic nih bikin endorfin gue meningkat pesat gitu. Kalau lu apa yang selama ini bikin endorfin lu, gue seneng banget nih kalau netizen begini, atau gue seneng banget kalau karya gue giniin atau apa gitu? Apa ngomongin lagu ya? Ya apapun itu, misalkan yang bikin endorfin lu naik. Ada orang yang endorfinnya naik ketika dihujat, ada juga loh Lex gitu. Ada. Ya mungkin ada. Ya mungkin ada. Iya kan mungkin ada lah yang. Manusia ini kompleks dan aneh-aneh. Iya manusia ini aneh-aneh. Sambil cocol. Misalkan kita ngomongin Kanye, mungkin Kanye seneng kali dihujat gitu kan. Dan dia kecanduan terus ya. Ya mungkin dia kecanduan mungkin kan kita nggak tahu. Tapi ada loh endorfinnya ke situ. Ada endorfinnya dia berkarya aja. Yang penting pas pulang ke rumah istrinya seneng dengan karyanya, masyarakat nggak peduli, bodo amat, yang penting istri gue seneng. Ada yang kayak gitu. Ada yang penting gue berkarya aja, sedikit aja yang suka tapi pesannya nyampe, yang lain menghujat nggak apa-apa juga, yang penting pesan gue nyampe di lagu ini ada. Nah yang bikin endorfin lu meningkat pesat gitu? Iya, pesannya sampai, dan pesannya dari kepala gue sampai jadi media, sampai turun sampai ke lagu, itu endorfinnya kayaknya. Tetap yang gue bilang, yang numbers itu variabel ke berikutnya gitu. Tapi itu poin utamanya gitu. Ya jadi. Karena kalau kita ngomongin tujuan utama gue adalah numbers, ketika lagu gue nggak viral, terus lagu gue nggak view-nya nggak besar, 5 lagu gue udah berhenti harusnya. Ya. Kalau sampai sekarang masih jalan udah 12 tahun, berarti bukan itu dong. Ya berarti lu cinta bidangnya ya? Cinta bikin lagunya memang. Cinta bikin lagu, cinta jalanin prosesnya gitu. Iyalah, apalagi.
Ya kalau dulu mungkin keresahannya bikin lagu, berarti yang beda walaupun udah 12 tahun keresahan tiap-tiap lagu aja ya. Kalau sekarang kan keresahannya mungkin udah nggak kayak dulu ngecengin orang atau komunitas atau apapun itu, ngecengin temen. Tapi kan kalau sekarang udah keresahannya udah beda lah ya. Lagu-lagu lu sekarang. Oh nggak bisa gitu, keresahan itu kan momentum. Oke. Gak bisa diprediksi dong. Oke. Hari ini gue rasanya sama sebulan 2 bulan lalu rasanya sama JJ misalnya. Oke, lu bikin lagu tentang JJ. Ya harusnya kan. Oke. Misalnya itu ya. 3 bulan ke depan rasanya kok Indonesia nggak masuk Piala Dunia misalnya. Ya tentang itu. Pada saat itu kan momentum, nggak bisa ditentuin lama. Enggak, tapi kalau yang buat sekarang, kalau bikin lagu ini keresahannya apa Lex kalau sekarang? Kalau mulai sekarang nih, gue keresahan gue. Yang album ini? Iya, yang album ini deh misalkan. Lebih ke internal sih, kayak lebih ke baper di umur 30 gitu. Karena gue ngerasa makanya album gue ini nggak apa-apa dikit-dikit. Album gue judulnya 30, nama albumnya 30. Karena gue ngerasa tuh 30 kayak sama dengan 1. Oke, maksudnya? 30 tuh restart umur 1 tahun. Jadi 30 tahun kemarin itu gue nganggapnya tutorial jadi manusia doang. Lagi tutorial. Lo kalau main FIFA ibaratkan cara passing, cara shooting, cara dribbling, cara defending, cara set pieces, nendang gitu. Itu 30 tahun terakhir tuh. Nah, oke. 30 tahun kemarin belajar tuh di akademi. 30 nih umur gue 1 berarti. Untuk bertanding. Untuk jadi manusia beneran. Kan 30 tahun kemarin udah belajar. Ya ini, walaupun nanti masih belajar, cuman maksudnya udah prepare gitu loh, ready di umur 30 gitu. Ya berarti maju ke pertandingan lah ya. Kemarin akademi ini sekarang sesi pertandingan. Sesi pertandingan karena riset itu 30-40 tuh umur pembuktian cowok sih sebenarnya. Itu benar-benar manusia matang kan 30-40. Karena kan risetnya 30-40 tuh manusia paling matang, gak tahu bisa salah ya. Ya. Tapi setahu gue sih risetnya gitu. Ya. 40-50 tuh ABG kedua, ABG ya ABG kedua lagi ya. ABG balik lagi. ABG lagi ya, 50 sampai 70 kan balik ke bocah. Itu kan cycle dari psikologinya kan. Siklusnya ya. Siklusnya memang begitu. Jadi ya udah berarti ini umur paling matang, makanya keresahannya banyak tentang hidup pasti. Di umur 30 lagunya nih. Ya pasti beda lama bikin lagu umur 21, umur 17. Ngomonginnya pasti beda. Pasti beda. Makanya tadi sekarang keresahannya adalah keresahan soal hidup ya. Pasti. Bukan keresahan lagi soal relationship. Misal gue yang teman palsu tongkrongan. Ya karena waktu itu lagi nongkrong. Belum mikirin bisnis, belum kerja, belum punya anak. Ya pasti kesini ya pasti beda. Kita gak akan bisa balik ke dulu. Udah pasti. Ya, udah beda keresahan itu bener sih. Seiring bertambah umur udah pasti keresahan Angle-nya beda. pasti beda. Angle-nya beda. Apalagi sekarang lu udah menikah punya anak. Perubahan signifikan apa di hidup lo ketika lo sekarang sudah menikah sama belum menikah, Lex? Mindset. Iya pasti. Apa itu? Gimana? Ya soalnya kalau ngomongin signifikan ya masih gini-gini aja hidup. Kerja main game, meeting, kerja main game, meeting sama. Cuman mindset tuh ada prioritas penting selain gue nih gitu. Anjing kalau gue besok mati anak gue udah ready belum nih ya untuk siap gitu-gitu. Makanya lo harus punya anak mah. Ya gue gitu sih. Sangat langsung ngeflip. Oke. Kalau lo bener ya anjing. Yeah. Kalau lo bener maksudnya kan banyak juga orang tua durhaka bukan anak doang. Iya. Sangat banyak orang tua durhaka. Makanya kalau orang tua yang benar ngerti parenting pasti dia mikirin anjing anakku gimana nih ntar nih gitu. Ya apa tuh Lex yang lu persiapkan agar anak lu bahagia di kemudian hari tuh? Musuh terbesar adalah waktu sih. Ya. Kayak gue komit sama diri sendiri, udah sering ngobrol gue sama orang kalau umur golden age-nya dia 3 sampai 15 gue harus jadi prioritas gitu. Karena gue pernah dengar studi kasusnya, bukan studi kasus, contohnya dari orang yang gue kenal. Dia kerja buat anaknya, dia udah banyak duit, anaknya udah gede. Nggak bisa dibalikin bos, waktu anaknya. Iya, jadi jarang ketemu orang tuanya ya, karena ngejar duit terus. Ngejar duit, pikirannya benar buat anaknya, cuman anaknya kan nggak peduli. Gue nggak butuh duit lu, gue butuhnya lu. Nah itu tuh yang rada bias tuh biasanya orang tua tuh. Dia pikir kerja buat anak, padahal anak nggak butuh lo kerja buat dia. Butuh waktu lo. Butuh waktunya, makanya disitulah susahnya jadi orang tua tuh.
Anjing. Satu sisi realistisnya untuk Iya, hidup butuh kerja, uang untuk ngidupin dia gitu kan. Iya. Cuma kan dia kan nggak peduli. Emang dia peduli biaya popok susunya berapa? Iya, iya. Iya dong. Dia nggak peduli itu. Dia nggak. Lu ngapain beliin gue mainan yang 5 juta? Mainan gue yang gope juga main jeruk dikasih roda juga sama buat gue gitu. Asal sama orang tua mainnya. Itu dia makanya. Nah, golden age anak itu umur 3 sampai 15. Pembentukan karakter dia itu. Kalau lo nggak bisa nemenin dia di situ, dia bakal jadi banyak anak muda yang punya father issue sama mother issue tuh. Gitu. Masalah ini Lex, apa namanya di gua nggak akan bahas rumah tangga lo ya. Cuma gue lebih ke lo aja. Hal apa yang sejauh ini pernikahan lu udah berapa lama? Jalan 5. Jalan 5. Selama 5 tahun ini ada masalah yang paling maksudnya yang besar banget nggak? Atau selama ini lu sanggup handle, terus lu healingnya gimana gitu? Sanggup karena gini, kalau ngomongin pernikahan tuh ngomongin endurance. Oke. Endurance itu nggak sebentar berarti ya. Jangka panjang gitu. Jadinya semuanya sih komunikasi sih penting, sama bagi peran tuh penting. Ya. Ya jadi sampai sekarang bisa bertahan lempeng-lempeng aja, nggak ada masalah segala macam ya karena kita udah punya masalah yang dilewatin gitu. Jadi untuk ketemu masalah yang sama kayaknya kocak, hampir nggak pernah sih. Jadi di pernikahan lu selama 5 tahun ini tidak pernah ada masalah yang besar banget yang mengganggu ada, lu ya? Pasti ada, cuman nggak lama. Ya nggak mungkin lah mal maksudnya berpasangan tuh nggak berantem ya kali. Ya oke. Pasti ya kalau nggak ada masalahnya berarti nggak akan kuat dia kan. Rumah tangganya. Iya rumah tangganya harus diuji dulu. Dan ada yang nggak kuat lulus ujian akhirnya berpisah, ada yang lulus ujian makin kuat. Oke, cara healing lu ketika ada masalah Lex, lu menyendiri kah, pergi dari rumah atau main game? Main game lah. Main game aja ya. Anjing healing lu cuma main game dong, udah bahagia tuh ya. Udah nggak yang gua abis itu selesai main game yang tadinya berantem sama bini udah anjing udah akur lagi gara-gara lu udah healing gitu. Kan endorfin, dopamin. Kan kalau galau juga ada. Oke. Namanya apa ya dulu? Gak lupa ya. Ada itu. Pokoknya banyak istilahnya lah ya. Nah itu cara ngakalinnya nggak boleh didiemin tuh. Kalau didiemin dia nyebar. Kalau nyebar bikin daya tahan tubuh menurun. Jadi harus lawan. Harus dilawan lewat kimiawi juga. Endorfin sama dopaminnya disebar makanya untuk ngalahin cairan itu. Untuk lu main game. Main game untuk ngeluarin cairan itu. Supaya daya tahan tubuhnya kuat. Supaya nggak sedih lagi. Oh, sifat jelek kan tadi berarti lu kan kalau gue setahu gue relax ya. Lu kan kalau bermain game sangat kompetitif ya. Anaknya nggak mau kalah ya. Menurut lu sifat jelek apa yang ada di diri lo sekarang dan itu pengen lo rubah banget tapi belum bisa sampai sekarang Lex? Susah nih mal kalau gini nih. Enggak kepikiran ya, biasa pas pulang baru kepikiran anjing harusnya gue nyebut ini gitu ya. Enggak justru, bukan ke situ. Karena kita nggak bisa kita nggak sadar diri kita sendiri sifat jeleknya susah, apa ya. Kecuali gue harus orang yang ngomong. Oh harus diingetin. Harus diingetin. Iya sih. Mungkin gue sering gak peka sama hal-hal kecil kali. Itu yang lu selama ini diingetin sama istri lo atau teman-teman lo? Sama teman-teman sekitar karena gue selalu ngeliatnya hal besar terus. Contoh. Kayak misalnya gini, anjing nih hal kecil ini harusnya bukan tugas gue nih gitu. Harusnya gue ngerjain yang gede-gede. Kalau gue semua yang ngerjain tugas lo apa aja, itu kan gak boleh tuh harusnya. Oh jadi tidak mau mengerjakan hal-hal yang kecil lu serahin ke orang aja. Gue cuma mikirin besarnya aja gitu ya. Iya gitu. Goals besarnya gitu ya. Betul. Kayak ngedit misalkan, ngapain gue ngedit? Editor aja, gue mending mikir idenya aja. Nah ini masa mau ngasih gue juga sih, lo aja lah gitu. Nah itu tuh kayaknya kekurangan gue tuh. Ya. Kalau gue sih masih ngerjain semuanya ya. Tapi editor udah ada. Tapi ya memang masih suka menghandle semuanya sendiri gue. Ya mungkin itu kekurangan lo. Jadi kekurangan gue ya? Iya bisa jadi. Harusnya lo gak perlu ngerjain itu. Harusnya orang lain aja. Nah iya. Oh. Nah lucu kan, ya itulah hidup kan kompleks. Iya memang gimana lagi, maksudnya kan jalan hidup kita aja berdua udah beda-beda. Iya makanya kayak misalnya gini nih. Ya. Mungkin ini kan karena kita teman. Iya. Mungkin kayak orang misalnya datang ke sini, talent misalnya yang gak terlalu kenal gitu. Oke. Terus di sini lu nyeting kamera, terus kayak
Yang kayak malah gue udah datang ke sini bukannya langsung ini, bukan orang lainnya pelit banget sih, bukan bayar aja. Mungkin kayak gitu orang lihatnya. Ini orang lihat, ngerti gak lo? Ya. Padahal angle yang lainnya kalau ya memang gue suka ngerjain yang kecil-kecil misalnya gitu. Ya. Ya makanya kan hidup kan kompleks. Iya bener, makanya hidup kompleks ya. Ada orang ngomel-ngomel itu ngapain apa namanya boros-borosin air. Di Afrika air susah. Loh, mau gimana dong? Ya orang di sini mau ada acara air mancur. Kita di compare sama di Afrika air susah, air untuk minum aja kenapa dihambur-hamburin gitu. Ya dunia ini kompleks bos, masa semuanya harus disamain kebutuhan orang. Sama kan kayak tadi kan gitu. Jadi kemana-mana ya, tapi memang begitu kan. Iya nggak masalah, tapi kan itu pola pikir lu aja. Ya tapi ya memang hidup kompleks, tadi lu juga sempat bilang kayak gitu. Terus habis itu ya manusia juga kompleks lah ya. Maksudnya banyak aja pola pikir, point of view tiap orang beda-beda. Kita nggak bisa sama ratain bener. Tapi kalau lu dicap jelek sama masyarakat Lex gitu. Misalkan yang Lex mah gue gak respect lah apa segala macam gini-gini. Lu peduli gak dengan pendapat orang gitu? Enggak. Kenapa tuh? Iya karena gak bisa dikontrol pendapatnya, gimana caranya gitu. Dari awal aja gue kan udah gak peduli sama mereka semua. Oke. Apapun yang gue lakuin untuk gue kayak dari awal. Ketika kita punya keresahan bikin lagu, terus ketika ternyata bonusnya terkenal. Ketika terkenal anjing fansnya banyak anak-anak, gue nggak peduli anjing. Ya. Bukan tanggung jawab gue, tanggung jawab orang tuanya. Gue tetap pengen bikin yang muasin hati gue aja. Emang harus egois juga mah. Ya menurut lu tuh ya harus egois. Ya menurut juga. gue harus egois karena gini. Banyak artis Korea yang bunuh diri karena nggak jadi dirinya tuh. Dia mikirin anjing gue harus mikirin pendapat tuh orang gitu sampai akhirnya dia bunuh diri. Emang orang itu mikirin dia gitu? Jawabannya kan belum tentu. Jadi ngapain? Kita pikirin dari awal. Jadi cara lu menghilangkan pikiran-pikiran itu adalah dengan cara ya lu nggak ngasih makan gue pokoknya ya jalanin aja ini emang gue suka passion gue ini gitu ya. Iya betul. Nggak makanya nggak usah pikirin. Satu pun hujatan netizen dari kemarin-kemarin tuh nggak ada yang nyampe di otak lu tuh Lex ya. Nggak ada yang nyangkut Misal sama gini, sekali. misal gue bikin tutorial bunuh diri. Oke. Terus ada orang bunuh diri gara-gara gue. Ya kan berarti dia tolol. Ngapain lu bunuh diri? Gara-gara ngeliat gue. Karena dia ngefans sama lu mungkin, ya kan? Apa? Karena dia ngefans sama lu dan lihat gue akhirnya mau bunuh diri gitu. Itu kan keputusan yang dia ambil. Ya. Emang gue nyuruh dia ngefans sama gue? Enggak dong. Itu keputusan dia ngefans sama gue karena dia ambil keputusan itu. Dan lu merasa nggak ada tanggung jawab ketika lu udah banyak fans gitu Lex? Apa? Nggak merasa nggak punya tanggung jawab berarti dong. Maksudnya kan lu kan awalnya mungkin Kalau dalam persentase ya. enggak 0%, ada tapi enggak besar. Gue tetap harus ya kita kan punya barometer yang ekstrim tadi tutorial bunuh diri. Cuman kan kita punya barometer yang kita punya sendiri gitu loh. Yang menurut gue masih aman-aman aja. Kalaupun ada yang berseberangan sama barometer orang lain, ya gue gak peduli juga. Gue tetap akan jadi gue. Kalau gue hari ini mau ngupload foto telanjang, gue upload foto telanjang. Ya. Gue upload kan tuh foto telanjang. Yang di air di Gunung Puntang, Iya. gue upload aja. Iya, berarti lu tidak, karena ada orang yang ngerasa bahwa begitu dia udah banyak disukai orang, dia merasa ada tanggung jawab untuk menggiring orang-orang yang suka sama dia ke arah ke arah yang lebih baik gitu. Tapi dia nggak melakukan hal yang baik di dunia nyata gitu. Ya boleh kayak gitu, cuman lo di depan sama di belakang harus sama. Berarti nanti lu terapkan itu ke anak lo juga. Maksud Apanya gua kan lu seorang ayah ya, berarti lu akan dicontoh sama dia gitu. Yeah. Ketika anak lu mencontoh hal yang jelek yang ayahnya lakukan, lu jadi ada beban dong gimana? Ada masalah dong? Nggak harus ada beban, itu Nggak ada hidupnya masalah. dia. Iya nggak ada masalah. Tugas gue ngedidik dia, bikin bentuk karakter dia, keputusan yang diambil itu hak dia. Oke. Lo ngapain kita pusingin hal yang nggak bisa kita kontrol? Yang bisa kita kontrol adalah kita nggak bisa kontrol keputusan dia nih. Yang bisa kita kontrol adalah pembentukan karakter dia.
Makanya kita harus bentuk karakter dia dengan baik dan benar sehingga bikin keputusan yang benar. Itu dong logikanya. Oke, ketika anak Terus kalau gue udah meninggal gue bisa kontrol gitu, gue harus larang dia. Gue udah meninggal misalnya terus kamu nggak boleh gini, ya kali orang meninggal. Makanya di Golden Age itu saatnya pembentukan karakter, yang dimana nanti setiap keputusan yang diambil pasti nggak melenceng dari karakter yang pengen kita bentuk, yang baik ya pastilah, nggak mungkin yang nggak bener. Nah ketika anak lu suatu hari meniru lu dan akhirnya mungkin dihujat banyak orang juga, lu ikhlas nggak Lex? Iya ikhlas aja. Karena itu pilihan hidupnya. Ya kan selama dia senang-senang aja. Kayak contoh, gue akan fair jadi orang tua, misalnya gue tatoan, ya kali dia gue larang tatoan, boleh. Gue minum alkohol, boleh gak dia? Boleh. Gue ngerokok, boleh gak dia ngerokok? Boleh gitu. Tapi gue gak pakai narkoba, boleh gak dia pakai narkoba? Ya gak boleh. Harus fair dong. Apa yang jadi yang lo nggak lakukan jangan dilakukan, tapi yang lo lakukan justru biarin aja anak lo ngikutin. Iya dong, kalau gue bilang ada orang tua ngelarang anaknya nggak boleh ngerokok tapi dia ngerokok, ya kali nggak fair dong. Harus fair juga jadi orang tua dong. Gokil, berarti lu selama sebelum menikah sama pas udah punya anak sekarang sebenarnya behavior lu tetap sama Lex ya? Apa secara kepribadian lo ya? Jadi tetap sama, nggak yang tiba-tiba berubah gara-gara punya anak. Anjing kayaknya dulu gua terlalu blunder atau apa segala macam. Ini sekarang gue punya anak, gue harus lebih dewasa. Enggak, ternyata tetap sifat lu tuh sifat dan sikap lu sama. Harus seperti ini ya. Seperti lu sebelum menikah ya. Tidak ada perubahan ya. Gue nggak pernah mau demi anak pun gue gak akan mau berubah sih demi anak. Gue harus berubah demi diri sendiri, bukan demi anak. Okay. Kalau gue berubah demi anak, terus anak gue nggak ada, amit-amit. Terus gue berubah lagi gitu. Harus dari diri lu sendiri. Ya iyalah, harus demi diri sendiri. Kalau gue berubah demi diri sendiri supaya diri sendiri gue lebih baik dan gue lebih baik, bagus buat banyak orang. Itu kan alasannya baru masuk akal. Oke. Gue sayang sama lu nih, gue berubah demi lu, terus putus, berubah lagi. Ih. Harus dari diri lu sendiri. Ya? Harus buat diri sendiri. Bukan buat diri sendiri harus. Nah selama 6 tahun ini ada perjalanan pencarian jati diri gak Lex lu? Atau gak ada ya? Gak ada. Gak ada, masih sama seperti 6 tahun sebelumnya ya? Hidup masih sama, tidak ada tiba-tiba ada pencarian jati diri. Kayaknya gue harus lebih apa gak ada ya? Gak ada. Tapi memang saran sih buat temen-temen memang harus egois sih. Harus egois. Apalagi dari segi kebahagiaannya. Jadi menurut gue ya nih ya, menurut gue bisa salah, terserah kalau setuju apa enggak. Ya. Orang yang ngorbanin kebahagiaannya buat kebahagiaan orang lain itu bullshit banget. Gue nggak apa-apa deh, yang penting dia bahagia. Mana bisa? Kalau menurut gue konsep kebahagiaan itu lo harus bahagia dulu, baru bisa lo tularin ke orang lain. Ya kali jadinya palsu kan, anjing dianya sengsara, cuma ngelihat dia bahagia gue seneng kok, tai itu mah nggak ada itu, bohongan itu, lu berarti dijahatin dia itu kalau kayak gitu. Iya lu berarti korban. Yang ada lu bahagia dulu, lu sebahagia mungkin, kiri kanan lu pasti bahagia, nggak mungkin kagak. Jadi memang dari awal sih udah gue terapin itu, jadi memang harus egois sih memang. Dan lu bahagia sekarang berarti Lex ya? Harus. Dengan hidup lo sekarang? Tiap hari. Sehari harus dikontrol, terus sehari harus bahagia. Gak boleh enggak gue. Bentuk bersyukur lu sama hidup lo yang sekarang apa Lex? Bentuk bersyukur sama hidup gue yang sekarang. Kayak pertanyaan menarik tuh. Iya. Apa ya? Bentuk bersyukur, anjing susah juga jawabannya nih. Iya itu dia bentuknya ya. Iya maksudnya bentuk bersyukurnya kayak misalkan kayak gue bentuk bersyukurnya kayak misalkan gue bisa ngelihat teman-teman gue sekarang udah pada sukses misalkan, atau enggak lihat istri lu ketika lu sempat ngeliat istri lu tidur, anak lu tidur bareng, itu kayak bentuk bersyukur. Wah gila, gue udah sampai di titik ini. Banyak lah bentuk bersyukur tuh, banyak lah. Kayak sekarang misalnya bentuk bersyukurnya lo misalkan kayak sekarang gue bisa nggak harus ngambil semua kerjaan tapi gue hidup udah enak, ya gitu-gitulah, banyak lah bentuk bersyukur itu. Belum nemu gue jawabannya. Belum nemu ya. Bentuk bersyukur lu atas hidup lu sekarang ya. Dengan lu misalkan rajin sholat, misalkan dengan rajin sholat tuh bentuk bersyukur lu kayak. Itu jawaban itu nggak boleh ada harusnya. Maksudnya itu kewajiban. Iya.
bersyukur sama pencipta kita tuh kewajiban. Jadi kalau di luar jawaban itu kan ini ngomongin tindakan real sama manusia gitu kan. Iya. Kalau tindakan real kita sama Tuhan kan urusan pribadi masing-masing dan itu udah kewajiban. Iya. Yang namanya ya kalau lo nggak bersyukur berarti lo fucked up berarti kan. Ya. Sama pencipta lo nggak bersyukur. Jadi kalau itu pertanyaan itu menarik tuh Bang. Iya, bentuk bersyukur atas hidup lo sekarang gitu. Belum pernah gue appreciate sih tuh. Belum pernah kepikiran juga tuh. Bentuknya gimana ya? Iya, bentuknya gimana gitu ya. Apa sih bahasa gaul itu self reward ya? Iya, self reward lo misalkan. Bukan dong. Enggak, kalau bentuk bersyukur gila, pertanyaan gue berat juga aja sampai kita aja karena lu gak bisa jawab gue jadi mikir juga ya anjing juga yang ayo lo gimana lu? Iya juga jadi mikir juga gue. Jadi intinya tuh kan misalkan sekarang ke gue deh ya, misalkan ke gue ya. Bentuk bersyukur gue dengan hidup gue yang sekarang itu adalah dengan tapi kalau bilang berbagi mah aneh banget ya bentuk bersyukur kita dengan berbagi ke orang. Susah kan? Susah sih. Iya makanya pertanyaan harus dicari tuh jawabannya itu. Iya tapi pertanyaannya gokil ya. Bentuk bersyukur kita atas hidup. Mungkin netizen udah bilang Bang tinggal jawab ini Bang. Mungkin ada yang komen gitu tuh. Bang tinggal jawab ini susah banget Bang ya. Tapi jujur guys kalau kalian nonton ini begitu gue lempar pertanyaan ini. Begitu yang Lex bingung. Jujur gue jadi bingung juga gitu. Kayak bentuk bersyukur kita tuh atas hidup kita apa ya dengan kita soalnya pertanyaan itu bentuk. Iya pertanyaan bentuk ya. Apa pertanyaan gue yang tolol ya? Enggak juga ya. Enggak juga. Itu bener kalau ya. Dipikir-pikir memang susah juga itu. Jawabannya. Tindakan kita, nah ini beda nih. Tindakan bersyukur gue apa? Ya misalnya tadi sholat, beribadah itu kan tindakannya tuh. Ya. Bentuknya tuh apa? Iya benar. Ayo lo. Iya juga ya. Bentuknya nah, itu ya. Harus dicari tuh jawabannya. Ya harus dicari tuh guys. Bentuk bersyukur atas hidup gue itu apa? Bentuknya tuh apa? Iya bentuknya tuh apa deh bersyukur itu ya. Dengan bentuk bersyukurnya tuh dengan membahagiakan istri beliin rumah itu bentuk bersyukur gak tuh? Bentuk berarti objek. Iya enggak juga ya. Beli. Bentuk bersyukur itu dengan kita menjadi orang yang lebih baik Lex, itu bentuk bersyukur Lex. Ah iya benar. Iya benar. Dengan kita menjadi upgrade kita kekurangan kita di masa akhirnya ada jawabannya juga nih. Dengan kita memperbaiki diri itu bentuk bersyukur. Misalkan dulu kita misalkan gue egois lah ya. Terus sekarang gue mulai gak egois, gue mulai teamwork yang tadinya gue cuma bisa kerja individu, gue mulai bisa belajar. Ayo deh, gue pelajarin lo bikin podcast berempat rame-rame dan gue berusaha berbaur dengan orang lain. Itu bentuk bersyukur sih. Benar-benar. Upgrade diri berarti. Upgrade diri, bentuk bersyukur kita. Berarti apa upgrade diri lo? Yang di mana itu adalah bentuk bersyukur lo. Jadi lo upgrade diri lo apa? Sebenarnya tahun ini lagi ke tahunnya udah sih. Oke. Lagi belajar gitu tuh. Upgrade diri lo ya. Kayak ya udah berarti bukan sekarang nanti kali gitu. Gak harus nafsu banget gitu loh. Lebih legowo. Tapi tetap ambisius. Tapi tetap ambisius cuman gak gini. Oh ini menarik nih. Tadi kan kayak ngomong egois. Sebenarnya setiap manusia itu punya kadarnya masing-masing. Oke. Lu ngomong gak egois? Gak mungkin. Lu pasti egois. Cuman kadarnya lu kurangin tuh. Iya dong. Iya. Ada gak orang yang jahat? Ada gak orang yang gak jahat di dunia ini? Gak mungkin. Pasti semuanya jahat. Cuman ini kadarnya 2%. Yang ini offset nih. 70% kebanyakan. Harusnya dikurangin tuh kadarnya. Iya. Gak mau semua orang pasti punya kadarnya. Ya berarti kadar ambisiusnya tadi gua kurangin. Nah bentuk bersyukur tuh berarti tuh. Iya gak semuanya harus di ngototin. Sekarang udah gitu ya? Udah gitu. Iya. Kalau gue berarti bentuk bersyukur gue kayak sekarang misalkan apa yang gue kerjain nggak diapresiat, gue bersabar untuk konsisten, itu bentuk bersyukur gue tuh kayaknya tuh ya upgrade diri gue. Harus konsisten tuh kan memang kunci ya malah. Iya konsistensi ada ya kayak lu tadi 12 tahun gitu. Gak berasa tapi. Lah gue juga stand up comedy dari 2012. 20 tahun anjing. Iya enggak 10 tahun. Tapi ya udah kayak gini-gini aja. Tapi ya tetap enggak gini-gini lah anjing. Ya enggak, ya ada perubahan lah ya maksudnya. Ya naik turun grafik pasti. Nggak mungkin grafik naik mulu, nggak mungkin turun mulu. Ya pasti ada yang ya naik turun. Nanti ada momennya stabil. Harus nah, ada. menurut gue Lex, lu tuh sekarang ada di momen dimana lu tuh udah stabil. Maksud gue dalam pengertian udah nggak naik, udah nggak turun, tapi di situ yang Lex gitu. Kayak misalkan
Raditya Dika. Raditya Dika tuh udah nggak naik, udah nggak turun, ya Radit di posisinya Radit gitu. Panji nggak naik, nggak turun, ya Panji. Orang ngomongin Panji, tahu Panji? Ya tahu lah. Ngomongin Raditya Dika, tahu. Tapi mungkin secara populer nggak kayak JJ Bonge lah gitu, yang lagi naik banget. Itu momennya lagi Gini. Lo gua Panji, Radit, Ernest Prakasa, siapapun lah, Uus, kita tuh udah lewatin tuh roller coasternya. Sekarang kita di momen stabil. Nah, apa gimana ya, pertanyaan supaya ini nggak lagi bentuk bersyukur lagi nih, nanti kan bentuk bersyukur lagi nih. Nah, gimana cara lo nih supaya, biasa nih gue selalu tanyakan ke semua bintang tamu gue dan menjadi pertanyaan ending juga. Bagaimana cara lo bertahan di industri Lex? Tipsnya apa? Gue udah update, ada di highlight story gue tuh. Nah, gimana tuh? Di highlight 3 gue, tipsnya adalah adaptasi. Adaptasi, ya kalau nggak adaptasi kan hukumnya kan mati kan. Harus selalu adapt, harus selalu update. Ini kita ngomongin industri kreatif, kita ngomongin entertainment. Kalau lo nggak update ya kali bisa bertahan. Jadi harus beradaptasi. Kayak contoh, ya TikToknya main TikTok. Apa salahnya? Karena gue udah ngelewatin itu kan. Transisi YouTube, gue main YouTube. Nanti ada tag-tag ya, gue main tag-tag tuh. Harus adaptasi, harus update seberapapun umur lo nanti. Dan itu cara lo untuk bertahan di industri ini ya? Ya harus, upgrade, ya itu cara gue. Harus upgrade, harus update, itu udah pasti. Harus adapt, upgrade, dan update tuh 3 tuh. 3 itu ya? Iya. Wajib itu. Itu yang mungkin tidak dilakukan oleh, mungkin sekarang ada teman-teman lo yang seumuran sama lo bareng jalan, tapi sekarang udah hilang. Banyak, bukan mungkin lagi. Iya kan? Banyak. Berarti dia kurang menghidupi nature-nya dari sifat alami manusia. Apa itu, gimana tuh? Ya manusia itu kan dari peju aja udah beradaptasi. Bukan yang paling cepet nyampe loh ke sel telur. Tapi yang paling lama bertahan. Dia yang jadi cabang bayi itu. Itu naturalnya. Anjing, keren banget ya. Itu udah naturalnya sifat manusia dari peju, dari sperma. Bukan yang paling cepet nyampe ke sel telur. Tapi yang paling lama bertahan, dia jadi orang. Jadi cabang bayi, jadi lahir. Jadi hidup ini soal bertahan, Lex. Hidup itu sifat dasar manusia. Hidup ini memang soal bertahan memang. Bukan soal menyerang. Bukan soal menyerang ya. Soal bertahan. Ya populer tuh gampang, turun itu gampang, tapi endurance bertahan. Kan? Endurance. Pernikahan endurance, semua ekonomi, bisnis endurance. Karir endurance. Fisik endurance. Endurance ya. Harus jaga apa? Kesehatan. Biar nggak sakit. Bukan apa? Bukan nyerang kesehatan apa? Bukan apa? Bukan harus bentuk badan bagus, harus jaga kesehatan. Gila, dari kita tadi ngobrol ngalur ngidul, hidup adalah bertahan. Hidup adalah bertahan. Keren banget ya. Gara-gara filosofi pejulu tadi gue kayak anjing ya juga. Bukan filosofi anjing. Ya enggak, maksudnya itu kan gue gak pernah kepikiran kalau peju aja masuk tuh segitu banyak ke peju sel sperma ini. Bukan yang paling cepat. Ya tapi yang paling lama bisa bertahan di sel telur sampai tidak tergerus sampai akhirnya jadi orang. Sampai jadi cabang bayi itu. Wah, anjing keren banget ya. Itulah gara-gara hidup adalah bertahan. Endurance. Di awal udah lu ngomong tuh endurance ternyata itu ya. Endurance itu. Jadi tipsnya itu kalau kalian nih lagi nonton ini bertahan nih. Dari kemarin sudah ngobrol sama Panji, sama Andovi juga. Sekarang ngobrol sama Young Lex. Ternyata dari Young Lex tuh cukup oke juga tuh, hidup adalah bertahan. Jadi buat kalian di luaran sana yang mungkin berpikiran untuk menyerah, ingat. Menyerah dan menyerang, asik. Iya menyerah ya, tapi ya kalau ini konteksnya. Kalau di luaran sana pasti banyak orang-orang yang sekarang sedang berusaha menyerah dengan keadaan atau menyerah dengan pekerjaan atau menyerah dengan segala keluhan-keluhan kalian di kondisi gitu. Apapun itu, jangan menyerah. Ingat, peju aja, wah gila kan analoginya kan. Sel sperma aja itu yang paling lama di sel telur yang bisa jadi, teman-teman. Nah kalau misalkan kita aja dari peju aja udah di mindset udah begitu, masa kita harus gampang menyerah kan? Nature. Belum ada otak mal anjing. Iya tapi kan. Itu nature. Nature-nya ya. Nature udah bertahan manusia. Anjing keren banget lah. Ya oke lah, episode ini dapat closing punchline yang lumayan oke nih. Ya itu sih. Tapi tipsnya berarti itu aja yang udah nggak ada ini ya. Kedepannya lu akan bikin album. Ingat tuh 3 tuh. Apa tadi? Upgrade. Adapt, update.
Oke, itu kuncinya di situ tuh ya. Itu kepikiran baru tadi nih. Baru tadi. Disingkatnya ternyata itu yang gue lakukan gitu loh. Oh, dalam hidup lo ya. Iya, ternyata itu 3 itu Dapat kesimpulan ya. Makanya buat tuh Lex, semoga sukses dulu dengan karir lo ya. Menjaga semoga sukses terus menjaga endurance dan itu kayaknya yang gua akan lakukan. Kayaknya orang-orang lain juga begitu harus nonton lakuin. harus lakuin masalah endurance, apapun cobaannya, apapun halangannya, musibahnya, endurance itu penting, bertahan. Dan ini kayaknya untuk penutup dan gue selalu ini kayaknya pertanyaan sering ditanya-tanya orang juga, bahkan kemarin sempat ada Insta story, GGS2 kapan Lex keluarin Lex? Biar enak nih closingnya Lex. GGS2 tuh kapan sih? Tunggu brand yang mau ngeluarin duit 10 miliar buat bayar Arab, Jovi, Dovi, Rai. Rai. Gak ada Arab tuh. Rai ganti Rai. Iya makanya kalau mau GGS2 kalau mau ada Arab mesti keluarin duit 10 M. Nah kita kan udah take waktu itu. Lagunya udah gak relate sekarang ya? Masih ada di email gue tuh lagunya. Tapi gak relate deh kalau di 10 tahun lagi kita keluarin. Baru viral. Kita jual jadi NFT 200 M harganya ya ntar ya. Oh jadi ditahan dulu sampai 10 tahun ke depan ya. Padahal kita udah rekaman. Udah rekaman anjing. Udah ada suara Rai semua udah, gua, Jovi, Andovi, Dikal semua. Udah semua. Apa Dikal ada tuh ya? Ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Mas Gip. Oh iya bener, Gibran. Udah semua tuh, tapi nggak ada rencana ngeluarin tuh ya, ditanya-tanya netizen tuh. Simpen aja udah dulu. Simpen aja dulu ya. Bener. Gak semua harus dikeluarin kadang-kadang. Oh, ya udah berarti kita Mungkin tunggu. kita tunggu Andovi meninggal gitu. Oh, iya. Baru ada momen apa? Baru mau nikah. Iya, bakal ada lah Andovi. Mungkin kita tunggu Jovi jadi presiden, ya kan? Itu bisa tuh dikeluarin lah lagunya nih. Buat kampanye anjing. Buat kampanye kan dia pengen banget tuh jadi presiden atau jadi pemerintahan tuh Jovi tuh. Presiden Timur, oke. Iya makanya. Jadi ya udah, pokoknya sehat-sehat terus Lex. Thank you Lex. Sip. Pokoknya apapun yang lakukan semoga semakin mantap dan thank you udah datang di podcast kali ini guys. Kalau ada yang bentar nih, podcast apa namanya? Ya itu bagaimana cara bertahan. Oh itu aja. Udah bertahan. Bagaimana cara bertahan di industri udah. Lu udah ini nih benang merahnya acara ini udah. Iya. Yang lu omongin tadi semua tuh benang merah acara ini keren. Nggak sengaja ya anjing. Nggak sengaja tuh upgrade itu udah pondasi dasar acara ini gitu dari lu gitu lah. Jadi makanya buat yang lagi nonton sekarang kalau misalkan ada informasi yang salah dari gua sama yang lain langsung dibenerin aja lah ya, karena keterbatasan knowledge kita juga. Terus kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan ya langsung dibenerin aja lah, karena kita manusia tempatnya salah ya. Jadi gua sama Pak Yang Lex undur diri, kita minta maaf kalau ada salah-salah. Sampai bertemu di episode selanjutnya.